Manchester City ambil alih puncak klasemen. Real Madrid susah payah kalahkan Mallorca. Elkan Bagot bikin gol bawa Bristol Rovers. Ngambek, Erik ten Hag wall out dari konferensi pers. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Newcastle versus Tottenham digelar di St James Park. Newcastle membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-30. Alexander Isak membawa Newcastle memimpin. Hanya 2 menit setelah gol pertama, Newcastle menjebol gawang Tottenham. Kali ini giliran Anthony Gordon. Newcastle United menambah keunggulan pada menit ke-51. Isak mencetak gol keduanya di laga ini. Gol Fabian Schär pada menit ke-87 membuat Tottenham terbenam. Schär membawa Newcastle unggul 4-0. Berkat hasil ini, Newcastle naik peringkat 6 klasemen Liga Inggris dengan 50 poin. Manchester City versus Luton Town bermain di Stadion Etihad. Tuan rumah sudah memimpin 1-0 saat laga berjalan 66 detik via Erling Haaland. Pada babak kedua, City sudah menambah gol di menit ke-64 lewat situasi sepak pojok via Mateo Kovacic. Justru City yang berhasil menambah gol di menit ke-76. Haaland mencetak gol melalui titik penalti. Upaya Luton mencetak gol baru berhasil di menit ke-81. Ross Barkley membobol gawang Ederson Moraes. Manchester City mengubur harapan Luton dengan mencetak gol keempat di menit ke-87 melalui Jeremy Doku. Di injury time, gantian Jeremy Doku yang memberi assist untuk Josko Gvardiol demi mencetak gol kelima. Tambahan 3 poin membawa City naik ke urutan 1 dengan 72 poin dari 32 laga. Bournemouth versus Manchester United bermain di Stadion Vitality. Tuan rumah berhasil unggul lewat tembakan Dominic Solanke di menit ke-16. MU berupaya menyamakan kedudukan dan membuahkan hasil di menit ke-31 via Bruno Fernandes. Di menit ke-36, Bournemouth kembali memimpin. Justin Kluivert melepaskan tembakan ke sudut sempit. Pada babak kedua, Manchester United sukses menyamakan kedudukan via penalti Bruno Fernandes di menit ke-65. Dengan hasil ini, Manchester United turun ke posisi 7 dengan 50 poin dari 32 laga. Bayern Munchen versus Cologne di pekan ke-29 Liga Jerman bermain di Allianz Arena. Upaya Bayern akhirnya membuahkan hasil di menit ke-65 via tembakan jarak jauh Guerreiro. Di injury time babak kedua, Bayern mencetak gol tambahan lewat Thomas Müller. Ia merebut bola dan membobol gawang Squabi dalam duel 1 lawan 1. Tambahan 3 poin menjaga posisi Bayern di urutan kedua klasemen dengan 62 poin. Gladbach versus Dortmund berlangsung di Borussia Park. Tim tamu memimpin 1-0 di menit ke-22 lewat gol Marcel Sabitzer dengan memanfaatkan assist Nico Schlotterbeck. Dortmund mendapatkan hadiah penalti. Sabitzer maju sebagai eksekutor dan membawa Dortmund memimpin 2-0 di menit ke-28. Gladbach memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-36 via Maximilian Wöber. Skor tersebut bertahan sampai laga usai. Hasil ini membuat Borussia Dortmund ada di posisi kelima dengan 56 poin dari 29 laga. Torino menjamu Juventus pada laga bertajuk Derby Turin pekan ke-32 Liga Italia yang berlangsung di Stadion Olimpico Grande. Juventus lebih memilih bermain menunggu di awal laga. Torino lebih banyak menguasai bola tapi sulit menciptakan peluang berbahaya. Tak ada gol yang tercipta hingga pertandingan berakhir. Skor 0-0 menjadi hasil akhir laga ini. Tambahan 1 angka membuat Juventus kini mengumpulkan 63 poin di posisi ketiga. Mallorca versus Real Madrid berlangsung di Estadi Mallorca Son Moix. Duel berjalan alot di 15 menit pertama dengan tanpa ada percobaan berarti di kedua tim. Madrid akhirnya bisa mencetak gol di menit ke-48 atau saat babak kedua baru berjalan 3 menit. Aurelien Tchouaméni membawa Los Blancos memimpin 1-0 lewat tembakan dari jarak jauh. Hasil ini memantapkan Real Madrid di puncak klasemen dengan 78 poin dari 31 laga. Laga Atletico versus Girona dalam lanjutan Liga Italia digelar di Civitas Metropolitano. Girona unggul lebih dulu pada menit ke-4 via Artem Dovbyk. Atletico dapat penalti di menit ke-34. Antoine Griezmann menjalankan tugasnya mengubah skor menjadi 1-1. Atletico berbalik unggul pada injury time babak pertama usai Angel Correa menjebol gawang Girona. Griezmann memperlebar keunggulan Atletico pada menit ke-50 usai mencetak gol keduanya di laga ini. Berkat hasil ini, Atletico punya 61 poin di peringkat keempat, sementara Girona ada di urutan ketiga dengan 65 poin. Barcelona tandang ke markas Cadiz pada pekan ke-31 La Liga. Pada duel di Stadion Nuevo Mirandilla, Joao Felix jadi penentu raihan 3 poin Barcelona di markas Cadiz.
Pemain asal Portugal mencetak gol pada menit ke-37. Felix membobol gawang lewat tendangan akrobatik. Di babak kedua, banyak peluang tercipta tetapi tidak ada gol lagi. Barcelona menang 1-0 atas Cadiz. Tambahan 3 poin ini membuat Barcelona tetap di peringkat kedua dengan 70 poin dari 31 laga. Bristol Rovers bertandang ke markas Cheltenham, Wadon Road Stadium. Dalam laga lanjutan League One atau kasta ketiga Liga Inggris, Elkan Bagot langsung dimainkan sejak menit awal. Elkan Bagot bermain menawan selama 90 menit. Ia mampu bikin 1 gol serta tampil solid membantu Bristol Rovers menang 3-1. Elkan Bagot menonjol di laga ini. Situs SofaScore bahkan memberi rating 7,7 untuk penampilan Elkan Bagot di laga ini. Ia menjadi pemain dengan rating terbaik ketiga. Bristol Rovers naik ke peringkat ke-15 League One dengan 54 poin dari 43 laga. Sandy Walsh punya andil ketika Kevin McClelland melakukan comeback atas GVC Westerlo pada laga pekan ketiga playoff Conference League di Pro League, di mana pada awal babak kedua Sandy Walsh membantu Kevin McClelland meraih 3 poin. Hasil ini membuat Kevin McClelland membuka peluang untuk bermain di Conference League pada musim 2024-2025 nanti. Sementara itu, bagi Sandy Walsh, duel lawan Westerlo merupakan laga ke-26 yang dimainkan bersama McClelland di Pro League. Barcelona sangat mungkin kehilangan poin pada duel lawan Cadiz, sebab sang tuan rumah bermain agresif. Total ada 14 shot yang dilepas Cadiz. Beruntung, Marc-Andre ter Stegen tampil bagus dengan 3 kali penyelamatan yang dibuat. Nirbobol pada duel lawan Cadiz menegaskan bahwa performa lini belakang Barcelona sedang bagus. Tercatat, pada 6 laga terakhir di La Liga, Barcelona sama sekali tidak kebobolan. Barcelona juga tidak pernah kalah pada periode ini, 5 kali menang dan sekali imbang. Belakangan nama Pau Cubarsí kerap menjadi bahan perbincangan publik. Terbaru, ia tetap menjadi pilihan Xavi Hernandez saat Barcelona menghadapi Cadiz di Jornada ke-31 Liga Spanyol. Cubarsí tak tergantikan sejak pekan ke-21 Liga Spanyol, bahkan untuk memulai debutnya di Liga Champions. Menurut Xavi, Cubarsí akan menandai sebuah era baru di Camp Nou. Entah bagaimana mengejawantahkan ucapan Xavi, namun menurutnya Cubarsí bak pemain yang sudah berpengalaman, tidak tercermin dari usianya yang masih sangat muda, 17 tahun. Derby Turin antara Torino dan Juventus berakhir tanpa pemenang usai berakhir imbang 0-0. Hasil itu membuat i Bianconeri meraih seri ke-9 di Liga Italia 2023-2024. Selain itu, Juventus gagal konsisten meraih kemenangan setelah hanya sekali meraih poin penuh dalam 5 laga Liga Italia terakhir. Pelatih Bianconeri Massimiliano Allegri sudah membawa timnya kembali ke jalur kemenangan pada pekan lalu, namun kali ini kembali gagal meraih poin penuh. The Lily-Whites kalah telak meski tampil begitu dominan sepanjang laga. Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 73% dibanding The Magpies yang hanya 27%. Namun, dominasi ini seakan sia-sia karena Tottenham sama sekali tak efektif. Tim tamu hanya bisa bikin 2 tembakan ke arah gawang dari 11 percobaan. Tottenham juga begitu lemah dalam menghadapi transisi Newcastle. Newcastle melakukan 18 tembakan, 5 diantaranya mengarah ke gawang dengan 4 berbuah gol. Kemenangan ini membuat Manchester City memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang mereka di semua kompetisi menjadi 41 pertandingan. Dari 41 kali itu, Manchester City mencatatkan 35 kemenangan dan 6 sisanya dengan hasil imbang. The Citizen kini hanya terpaut 1 dari rekor klub mereka, yakni 42 pertandingan kandang tanpa kalah antara tahun 1919 dan 1921. Sementara bagi Pep Guardiola, hasil ini juga cukup berarti untuknya karena menandai laga kandang yang ke-150 di Liga Inggris. Dari jumlah laga IPL itu, Pep melaluinya dengan 117 kemenangan. Penampilan Manchester City begitu dominan di laga ini. Mereka unggul segalanya dalam hal statistik penyerangan. The Citizen melepaskan 37 kali tembakan ke gawang Luton Town. Catatan ini adalah yang terbanyak setidaknya dalam 8 musim terakhir. Manchester City juga mencatatkan sentuhan di kotak penalti lebih dari 100 kali. Ada 105 kali sentuhan bola dari para pemain Pep Guardiola. Statistik ini melampaui angka yang mereka buat sebelumnya, yakni 87 kali. Tambahan 1 gol dari Erling Haaland membuat dirinya kini mencatatkan 20 gol di Liga Inggris musim ini. Haaland masih memimpin daftar top skor Liga Inggris, unggul 2 gol dari penyerang Aston Villa, Ollie Watkins. Meski dari titik penalti, ini cukup berarti bagi Haaland lantaran kini telah mencetak gol dalam pertandingan Liga Premier berturut-turut untuk pertama kalinya sejak November. Ia sempat mengalami cedera dan berujung pada mandeknya pundi-pundi golnya.
Jude Bellingham telah memainkan musim yang fantastis bersama Real Madrid pada 2023-2024 ini. Namun, jika dibandingkan pada awal musim, versi terbaik Bellingham telah hilang pada beberapa laga terakhir. Performa Bellingham belakangan ini menurun. Bellingham gagal bikin gol pada 5 laga terakhir. Bellingham bikin 3 gol dan 3 assist pada 10 laga terakhir. Ini adalah catatan yang sangat bagus. Namun, ini bukan versi terbaik Bellingham seperti yang terlihat pada paruh pertama musim 2023-2024. Dalam konferensi pers seusai laga tersebut, Erik ten Hag memilih walkout di pertengahan sesi. Pada saat itu, salah satu jurnalis bertanya kepada ten Hag mengenai posisi MU di klasemen. Sang wartawan menyebut bahwa jika MU finish di bawah peringkat 7 di akhir musim nanti, maka ini akan jadi finish terburuk MU di era Premier League. Ia lalu meminta tanggapan sang pelatih akan hal itu. Erik ten Hag nampaknya tidak senang dengan pertanyaan tersebut. Ia memberikan komentar singkat sebelum memutuskan walkout dari sesi konferensi pers tersebut. Rasmus Højlund gagal mencetak gol saat Manchester United berjumpa Bournemouth pada pekan ke-33 Premier League. Kini, Højlund tercatat gagal bikin gol pada 5 laga beruntun usai mengalami cedera. Rasmus Højlund bukan hanya gagal bikin gol pada duel lawan Bournemouth, pemain asal Denmark itu bahkan sama sekali gagal bikin shot, sebuah catatan yang tidak terlalu bagus untuk pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah. Secara khusus, usai mengalami cedera pada pertengahan Februari 2024 lalu, performa Højlund turun signifikan. Bruno Fernandes menjadi sosok yang mencetak 2 gol ke gawang Bournemouth. Berkat kontribusinya itu, ia terpilih menjadi man of the match di laga ini. Meski tren tanpa kemenangan setan merah berlanjut di laga ini, mereka hanya mampu bermain imbang dengan skor 2-2 di laga ini. 2 gol ke gawang Bournemouth tadi menjadi catatan yang bagus bagi Fernandes. Pasalnya ia sudah mencetak gol di 3 laga beruntun di ajang Premier League. Hari apes Andre Onana pada musim 2023-2024 berlanjut. Dalam laga terbaru Liga Inggris di Vitality Stadium, kiper Manchester United itu gagal clean sheet. Onana kebobolan 2 kali dan timnya meraih hasil imbang 2-2 kontra Bournemouth. Menghitung laga kontra Bournemouth, jumlah kebobolan Onana di semua kompetisi musim ini sudah menyentuh angka 69. Statistik jeblok tersebut membuat sang kiper jadi bulan-bulanan warganet. Sudah berusia 36 tahun, Angel Di Maria belum mengendur. Bersama Benfica, Di Maria subur betul. Angel Di Maria sejauh ini sudah mengemas 16 gol dan 13 assist di seluruh kompetisi. Tidak buruk untuk pemain yang sudah masuk usia uzur. Catatan gol paling tajam darinya adalah di Liga Eropa. 4 gol dari 5 laga dibukukannya, termasuk gol kemenangan saat Benfica bungkam Marseille 2-1 di leg pertama perempat final Liga Eropa. Fernando Santos akrab dengan nasib buruk setelah meninggalkan jabatan pelatih timnas Portugal. Sebab Fernando Santos 2 kali dipecat usai menjalani karir yang baru seumur jagung di klub barunya. Santos melatih klub asal Turki yakni Besiktas. Pelatih berusia 69 tahun itu memulai petualangan bersama Besiktas pada Januari 2024 lalu. Namun, karir Santos di Besiktas juga seumur jagung. Sebab Santos baru saja dipecat Besiktas usai hasil imbang lawan Samsunspor pada laga pekan ke-32 Super League Turki. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.